Pelimpahan jasa atau pati dana atau punya dana atau di teks-teks adalah dakhina adalah kepada yang sudah tiada. Jadi kepada yang masih hidup bukan pelimpahan jasa. Nah, jadi pelimpahan jasa itu terjemahan dari dakhina, pati dana atau punya dana, sama. Jadi kalau kepada yang hidup ya kita berdana, kita membantu, kita mensupport, kita mengajak, ya kita bekerja sama dalam kebaikan. Ya, jadi harus dipisahkan dahulu. Tapi kepada yang sudah tiada, baru ataupun sudah lama, ya karena kita punya hubungan karma sangat banyak, apakah kerabat, ya keluarga, ya ataupun bukan keluarga, bahkan kalau orang-orang yang sangat peduli dengan ya tanda kutip peliharaannya itu, petsnya, nah itu pun banyak, ya mereka-mereka yang karena mungkin merasa punya kenangan yang manis terhadap peliharaannya itu, ketika peliharaannya itu meninggal, ya mati, ya karena usianya umumnya lebih pendek ketimbang manusia, ya kucing, guguk dan sebagainya, nah itu banyak sudah diikutkan dalam pelimpahan jasa. Ya ini bukan ide, ya bukan ide, tapi emang ada, ya bukan ada. Gitu. Jadi sekali lagi pati dana kepada yang sudah tiada, ya baru atau sudah meninggal. Nah kepada yang ada banyak cara. Cara apapun yang baik, cara apapun yang positif, cara apapun yang bermanfaat itu bisa kita lakukan. Boleh dibilang kepada yang masih ada tak terhingga cara. Meskipun dia belum ikut, ketika dia sudah apresiasi itu sudah bagus. Ya, jadi kita tidak memaksa, kita tidak mengintimidasi, kita tidak mengancam, ya kita mengajak. Ya, karena mengajak tentu memang tidak sekali dua kali, atau lebih pas lagi memberi contoh, memberi teladan. Ya, memberi teladan. Nah, entah kapan dia mengerti, teladannya itu nanti bisa dia tiru. Jadi dia melakukan, dia melaksanakan bukan karena tekanan, bukan karena ancaman, bukan karena ditakut-takuti, ya, tetapi karena pemahaman dia ya pelan-pelan. Jadi dengan berbagai macam cara yang baik kita memberitahu, kita ya mengajak, ya informasi dan sebagainya, kita memberi contoh ya supaya dia atau mereka yang belum tahu bisa mengikuti. Entah kapan dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, seperti Sang Buddha, ya beliau benar-benar menjadi teladan. Dan salah satu julukan masyarakat kepada Sang Buddha adalah Yatawadi Tatakari, Yatakari Tatawadi. Jadi dari kata kari atau karoti atau karma dan wada, wadi, wada, ya wada. Ya, karma adalah action, wada adalah petunjuk. Ya, pesan, ya, anjuran. Nah, artinya apa yang beliau anjurkan, beliau pesankan, nah, kari, karoti, karma, beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan, beliau tunjukkan, beliau pesankan, beliau ajarkan. Artinya apa? Konsisten, komit. Ya, kenapa? Karena banyak kebalikan. Bisa ngomong, nggak bisa ngelakoni. Ya. Kenapa? Karena lebih gampang. Yang lebih sulit itu adalah bisa ngomong, bisa ngelakoni. Bisa ngelakoni, bisa mengajarkan. Karena itu hal yang berbeda. Kebanyakan umumnya orang bisa ngomong, nggak bisa ngelakoni. Ya, contoh guru-guru, ini contoh ya, guru-guru dosen. Itu teori jago banget. Tapi giliran suruh di lapangan, belum tentu. Karena antara teori dengan lapangan hal yang berbeda. Ada kebalikan, ada orang di lapangan jago banget, suruh cerita, nggak bisa. Pernah ketemu orang-orang begitu? Bukan salah, bukan benar, cuman memang keterampilan orang beda-beda, kemampuan orang beda-beda. Ya. Nah, Sang Buddha tindak tanduknya dan pengetahuannya sempurna. Kenapa sempurna? Karena sudah diasah tak terhingga kehidupan sebagai bodhisatwa. Yang dalam kumpulannya kita mengenal belakangan menjadi kumpulan Jataka.
kelahiran bodhisatwa dalam menyempurnakan paramita. Kenapa Sang Buddha bisa melakukan dan menyampaikan dan melakukan, komit, konsisten? Karena sudah dilatih sedemikian rupa, diasah sedemikian rupa. Jadi ketika beliau mengajarkan, ya, sharing, itu bukan hipotesa, bukan teori, sudah beliau lakoni terlebih dahulu. Nah, beliau melakoni, ya, beliau menjalani, beliau melakukan, dan bahkan beliau berhasil mencapai dari pengetahuan yang beliau buktikan sendiri. Nah, itulah mengapa beliau disebut sebagai Yatawadi Tatakari, Yatakari Tatawadi. Apa yang beliau lakukan, beliau sharingkan. Apa yang beliau sharingkan, beliau lakukan. Ini maksudnya contoh atau teladan, komitmen. Nah, kita kepada yang masih hidup, ya kita sharing. Pengetahuan kah, ya, hal-hal yang baik kah, termasuk contoh atau teladan. Tapi jangan melekati dia berubah. Jangan melekati dia ngikut. Kenapa? Ya karena kalau kita melekati, kita yang akan menderita sendiri. Kita yang akan gelisah. Ya, apalagi kalau sampai ekstrimnya, misalkan ada orang rewel nih, orang ribut, orang ruwet dan sebagainya. Ya, terus kita berpikir, demi kebaikan kamu saya cekik biar kamu anteng. Atas nama kebaikan bikin keburukan baru. Kan umum begitu kan? Nah, tidak begitu. Ya, demi kebaikan kamu, saya akan lakukan, saya akan contohkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik tanpa menimbulkan efek samping baru. Ya. Ya, anak kecil nangis, demi kebaikan kamu, karena kamu nangis, saya cubit kamu biar anteng. Ya tambah nangis. Ya tidak. Nah, dalam kita mengambil tindakan, melakukan action, ya kita berpikir panjang, kita punya pengalaman yang baik, kita punya pengetahuan yang baik, kita harus mengambil keputusan. Keputusannya berusaha tidak membuat efek samping baru yang berat, yang merugikan. Selalu ada efek samping pasti, karena ini kan efek domino kan. Nah, tapi dengan pengetahuan, dengan pengalaman kita berusaha tidak membuat permasalahan yang baru yang lebih jelek atau lebih merugikan. Ya, jadi kepada yang masih ada itu tak terhingga cara. Banyak sekali cara, tapi mindset kita jangan melekati kepada dia, ya, untuk berubah mengikuti kita. Tidak. Sang Buddha juga tidak melakukan itu. Sang Buddha hanya memberi teladan, memberi contoh, ya, bahkan beliau ya sudah melatih meta dengan sempurna, ya, melatih Brahma Wihara dengan sempurna, sehingga beliau tidak punya, ya, tidak punya ambisi, ya, kalau kita sih ambisi, ya, kalau untuk mengubah orang. Beliau hanya memberi contoh. Kenapa? Karena di zaman Sang Buddha, yang ketemu Sang Buddha itu tidak semua happy ending. Ya dominan happy ending gitu. Tapi yang bad ending, yang endingnya itu jelek, ada. Salah satunya itu kaitan dengan Ratu Samawati. Ratu Samawati itu, ya, karena saat itu umumnya raja-raja poligami, nah dia punya rajanya itu punya beberapa istri. Salah satu istrinya itu tidak cocok dengan Ratu Samawati. Jadi si selir ini yang namanya Magandia wanita, karena ada Magandia pria, itu tidak senang dengan Ratu Samawati, tidak senang dengan Sang Buddha. Dia udah ketemu Sang Buddha, ayahnya bahkan ayah ibunya karena Brahmana yang terpelajar, bahkan mencapai kesucian karena menjadi murid Sang Buddha. Belajar Dhamma dari Sang Buddha, ayah ibunya mencapai kesucian. Nah, si Magandia ini punya pandangan salah. Ya, karena punya pandangan salah, dia malah berperilaku yang salah. Dia malah berbuat yang salah. Ya, memusuhi Ratu Samawati dan ya asistennya, dan memusuhi Sang Buddha. Singkat cerita, dia meninggal dengan tragis berkat karma buruk dia sendiri. Dihukum dengan cara hukum saat itu oleh kerajaan. Ya, karena melakukan fitnah-fitnah, sabotase dan keburukan-keburukan yang berat. Nah itu, sudah ketemu Sang Buddha. Kenapa? Ya karena tidak mengembangkan dirinya dengan baik. Ya. Dewadatta kurang apa? Sudah menjadi biku. Ketemu Sang Buddha, belajar dengan Sang Buddha,
berasosiasi dengan murid-murid Sang Buddha yang juga sudah berhasil, tapi karena mindsetnya salah, pandangannya salah, ya dia merugikan dirinya sendiri. Gitu. Jadi singkatnya, kita sebenarnya tidak bisa mengubah orang lain. Sesungguhnya tidak bisa. Ya. Kalau orang lain itu seperti berubah karena kita, sebenarnya kita itu cuma salah satu kondisi dari sekian banyak faktor. Ya. Karena nyambung, karena connect, ya kemudian dia ya mengasah kebijaksanaannya, ya mengasah pandangan benarnya, ya berjalannya waktu, tidak ada yang instan, dia pelan-pelan mengubah dirinya. Ya, sehingga seperti sama frekuensinya, ya, seperti sama wawasannya, sehingga orang-orang ya mengatakan ya dalam kesepakatan umum, oh kamu mengubah dia, padahal tidak. Yang mengubah adalah diri sendiri masing-masing. Sesungguhnya, ya. Ya, Sang Buddha juga tidak bisa mengubah orang lain, tidak bisa. Sang Buddha memberikan pengetahuan apa adanya, ya. Kalau dahulu istilahnya kesunyataan, ya. Tenanan, ya maksudnya bukan ilusi, bukan maya, ya, bukan pandangan salah, tapi pandangan benar. Nah, orang itu belajar, ya. Kemudian dari dia terus menerus, ya, mengasah melatih dirinya. Nah, dia kemudian lambat laun berubah. Ya, berubah. Tapi sesungguhnya mengubah dia bukan pihak luar. Karena kaitan dengan karma, kita adalah ahli waris perbuatan kita masing-masing, baik ataupun buruk. Jadi bahasa umumnya kita mengajak, ya, kita mendukung, kita mensupport, ya, kita memberi contoh, memberi teladan, ya, karena itu baik. Tapi dia berubah sebenarnya bukan kita semata. Bukan karena kita semata. Banyak faktor, ya. Yang dominan dia sendiri yang mau belajar. Dia sendiri yang mau berjuang, dia sendiri yang mau berlatih, dia sendiri yang mau mengembangkan dirinya, tentu dengan waktu yang cukup atau waktu yang lama, kemudian terjadi perubahan. Bukan kita sebenarnya. Karena faktornya banyak, kan? Nah, tidak ada sebab tunggal. Gitu. Jadi karena kita makhluk sosial, tetap kita melakukan yang baik, melakukan yang bermanfaat, ya. Dia mau berubah gampangnya cocok, ya, nyambung, ya, pemahamannya, wawasannya, pandangan benarnya. Dia tidak bisa berubah, ya memang bukan tanda kutip bukan salah kita, ya. Kenapa? Ya karena orang punya wawasannya masing-masing. Gitu. Jadi kita mengajak iya, kita mendukung iya, kita mendorong yang baik iya, kita memberi contoh, memberi teladan iya, tapi keputusannya dia masing-masing. Keputusannya pada diri masing-masing. Nah, ketika kita memberi contoh, otomatis kita berbuat baik. Gitu. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Tapi pola pikir kita, ya kita jangan punya kelekatan untuk mengubah dia. Karena kalau kita punya kelekatan mengubah dia, kita nanti akan gelisah. Kok dia nggak ngikut, ya? Bahkan nggak usah jauh-jauh, nggak usah mengubah orang. Kita berbuat baik saja, melekat dengan kebaikan kita nanti gelisah sendiri. Ya, misalkan nih, kalau zaman sekarang kan karena macet, titip Gojek kan, ya titip teknologi. Nah, udah sejam, kok nggak ada kabar, kok nggak ada update status, kok nggak matur nuwun. Gelisah kita, nyampe apa enggak ini? Padahal aplikasinya udah bales, udah nyampe, tapi kok orangnya ini nggak respon, kan kita melekati kan. Kok nggak bilang terima kasih, kok nggak dibikin IG story. Kenapa? Karena kita melekati. Jadi hal sepele saja, kalau kita tidak bisa memahaminya, tidak melatih pandangan benar, ya mindset kita tidak kita latih dengan baik, kita gelisah. Apalagi hal-hal yang besar gitu. Tapi kebaikan-kebaikan lebih bijaksana, lebih berguna tetap dilakukan daripada melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Gitu. Jadi sekali lagi, konteks patidana kepada yang sudah tiada. Kepada yang masih hidup, ya banyak sekali cara, tak terhingga cara. Ya, dari cara yang kasar, cara yang menengah, cara yang halus, itu memang ada semua, ya bertingkat, ya. Nah, setiap situasi tidak sama, gitu. Jadi
Kepada yang tiada boleh dibilang cuma satu cara, yaitu patidana. Dan kalau sudah patidana juga nggak selalu nyampe apa enggak, nggak usah, karena sulit untuk ditelusuri gitu. Ya bisa, tapi sulit sekali dan buang-buang waktu lah, nggak worth it gitu. Dan kita juga ketika kita memaksakan menelusuri, ya belum tentu juga sungguhan dari apa yang ditelusuri itu. Kenapa ya? Gampangnya karena beda alam. Tapi lantaran patidana ini saya dapat kesempatan berbuat baik. Lantaran bakti ini saya diingatkan bagaimana sepantasnya manusia yang berbudi, manusia yang luhur, manusia yang budiman, manusia yang bijaksana, katanyu kata wedi. Ya, ingat budi baik orang adalah berkah utama. Ingat jasa-jasa orang adalah berkah utama. Di luar diri kita orang lain, ya, meskipun itu orang tua, meskipun pasangan, meskipun anak, meskipun itu famili, saudara, itu orang lain. Artinya kita ahli waris karma kita masing-masing. Maksud orang lain adalah karma kita masing-masing. Gitu. Jadi, wah kalau beliau sudah di alam surga, alam bahagia nggak butuh, ya memang tidak terlalu butuh. Tapi bukan karena itu, tapi lantaran saya mengenang beliau minimal setahun sekali atau waktu-waktu yang berkala atau setiap kita berbuat jasa kebajikan, kita dikondisikan berbuat baik. Perihal beliau ikut bahagia, beliau berkenan, beliau senang hati dan sebagainya, bukan urusan kita. Ya, kenapa? Karena kalau kita nelusuri, nyari tahu dan sebagainya, ya kita melekat baru. Ya, kita melekat baru. Sudah sampai belum? Sampainya bagaimana? Rasanya kayak apa? Lah bingung sendiri. Ya, fokusnya adalah bagaimana saya mengingat, saya mengenang, saya berbakti karena beliau berjasa dalam hidup saya. Ya. Bahkan kalau itu orang tua, kalau itu leluhur, kalau itu keluarga, kalau itu kerabat yang dekat, ya, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, itu lebih mudah lagi kita untuk mengingat, untuk mengenangnya. Gitu. Jadi kita ambil secara pragmatisnya adalah kenapa kita melakukan pelimpahan jasa? Ya karena kita dapat kesempatan berbuat baik. Lantaran niat bakti ini saya dikondisikan berbuat baik. Karena kadang berbuat baik ya butuh dikondisikan kalau belum terbiasa. Nah, kepada yang masih hidup banyak cara. Tak terhingga cara. Tapi mindsetnya ya jangan berlebihan melekat untuk dia mengikuti kita. Untuk dia berubah karena kita. Jadi berusaha tidak bikin kelekatan baru. Tapi kebaikan, contoh, teladan terus dilakukan. Kenapa? Ya karena itu bermanfaat, itu berguna. Sang Buddha ya ketika mencapai sama Sambudi ya setelah 6 tahun ya 6 tahun berjuang ya bertapa dengan sangat keras. Setelah beliau mencapai Bodhi, ya, Mara muncul, ya, yang diasosiasikan sebagai dewa sebagai Mara. Kenapa? Karena ya dewanya berpandangan salah menjadi Mara. Mara meminta Sang Buddha untuk parinibbana karena sudah tercapai cita-citanya. Sang Buddha bilang tidak, bukan sekarang. Kenapa? Ya memang beliau sudah selesai, sudah tidak mencari lagi, sudah tidak ada yang dikejar lagi. Ya, tapi beliau tahu dhamma ini bermanfaat. Jadi bahasa kita tuh sayang dhamma yang bermanfaat ini tidak di-sharingkan, tidak dibabarkan. Kenapa? Karena mereka-mereka yang berpotensi, mereka-mereka yang mau belajar, mereka-mereka yang mau berjuang, para manusia ataupun dewa, termasuk Brahma, akan mendapat manfaat dari dhamma kalau dhammanya dibabarkan. Ya. Tetapi bagi Sang Buddha sendiri, beliau sudah selesai. Beliau sudah tidak berjuang lagi seperti sebelumnya sebagai bodhisattva. Nah, makanya secara istilah perbuatan, ya, kalau kita ini yang belum mencapai pembebasan, belum mencapai arahata itu masih karma, ya, kalau arahata atau Buddha itu kiriya. Sudah tidak berbuah lagi. Beliau memetik buah karma, iya. Kenapa? Yang lampau-lampau. Tapi sejak beliau mencapai sama Sambodhi itu usia 35 tahun itu di Purnama Waisak sampai beliau usia 80 tahun Purnama Waisak beliau parinibbana itu sudah tidak karma. Kiriya, hanya fungsi aja.
hanya sebagai fungsi, sebagai kegunaan. Nah, yang beliau rasakan buah karma sebelumnya. Iya, karma masih berbuah, terutama yang sedang, apalagi yang besar, masih berbuah. Tinggal kondisi saat itu. Tapi kalau karma kecil bisa kita tiadakan atau bisa kita kalahkan. Kalau buah karma yang kecil. Ya. Tapi kalau karma yang sedang, apalagi yang besar, itu pasti berbuah. Tinggal kondisi situasinya bagaimana kita menghadapinya. Nah, dari gampangnya 35 tahun sampai 80 tahun, Sang Buddha masih memetik buah karma, baik ataupun buruk. Cuman mindsetnya, mentalnya beda dengan kita. Ya, kalau kita kan karma baik berbuah, seneng gitu, sampai lupa. Karma buruk berbuah, wah marah, jengkel, ya nesu, cari kambing hitam dan sebagainya. Nah, itu umumnya kita. Tapi kalau Sang Buddha ya biasa saja. Ya, jadi ya dipuji ataupun dicela ya beliau biasa saja, tidak terpengaruh. Ya, makanya di Manggala Sutta kan tidak lagi terpengaruh oleh kondisi dunia. Kondisi dunia itu adalah ataloka dhamma. Ya, tidak lagi dipengaruhi, tidak lagi ya terguncang oleh 8 kondisi alam. Untung rugi, suka duka, dipuji dicela, ya, dihargai atau tidak dihargai, ya, mendapatkan atau tidak mendapatkan dan sebagainya itu tidak lagi terpengaruh. Kenapa? Ya karena sudah beda mindsetnya. Kenapa mindsetnya beda? Ya karena yang salah satu menjadi kondisi mindset adalah loba dosa moha kita. Ya, loba dosa moha yang sudah padam, ya sudah tidak lagi terpengaruh oleh dunia. Ya, oleh ombang-ambingnya kehidupan. Gitu. Nah, jadi beliau mengetahui bahwa dhamma ini bermanfaat sehingga meskipun Mara datang untuk meminta Sang Buddha yang sudah selesai itu, yang sudah tercapai cita-citanya untuk parinibbana, Sang Buddha tidak mengikuti, tidak mengiyakan permintaan Mara. Kenapa? Karena beliau tahu dhamma ini bermanfaat. Dan manfaatnya bukan buat Sang Buddha, bukan. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma bukan untuk mencari pengikut. Bahkan tulisan-tulisan belakangan itu, ya, yang ditegaskan dalam bahasa sekarang kita ini, belakangan dalam bahasa kita sekarang, Sang Buddha mengajarkan dhamma bukan untuk mencari pengikut, bukan. Ya, bagi mereka para bijaksanawan, para suciwan, ya, mengajar untuk mencari pengikut itu rendah sekali. Itu cupu lah kalau bahasa anak muda sekarang itu, cemen. Bukan itu, bukan. Beliau karena melatih Brahma Wiharanya dengan sempurna, ya, melatih metta, karuna, mudita, upeka dengan sempurna, karena beliau sudah benar-benar melatih metta itu dengan sempurna, muncul maha karuna, muncul welas asih, muncul kasih sayang, seperti orang tua kepada anak. Ya. Idealnya, ya, lumrahnya, normalnya, umumnya orang tua kepada anak itu, ya, umumnya ini ya, positifnya tidak pamrih. Tidak pamrih. Ya samalah seperti kakak yang baik kepada adik, ya. Ini kan biasanya senior kepada junior gitu, yang lebih duluan kepada yang lebih muda. Kakak kepada adik yang baik itu tidak pamrih. Apalagi ini orang tua. Orang tua yang ideal kepada anak itu tidak pamrih. Semata-mata ingin membuat anaknya lancar, anaknya baik, anaknya bahagia, anaknya senang. Sama seperti Sang Buddha. Orang tua kepada anak saja, ini kan normalnya kan berarti orang tuanya belum mencapai sucian kan, ya. Tapi baik, tapi positif. Orang tua yang belum mencapai suciannya kepada anak itu sangat-sangat baik, tulus. Apalagi mereka yang sudah mencapai kesucian, sudah bebas tanpa syarat. Nah, kita pernah mendengar istilah cinta kasih tanpa syarat, ya. Tanpa syarat, ya sudah tanpa syarat, ya. Tanpa syarat. Makanya kalau kita kulik-kulik bahasa, itu memang bahasa itu unik. Kalau orang mencintai, ini tambahan, ya, ada kata saling, itu belum. Ya, saling. Ya. Saya dandan begini supaya kamu begini. Itu masih ada syaratnya. Saya masak ini supaya kamu seneng. Itu masih ada syaratnya. Tapi saya begini, ya udah begini aja. Saya melakukan yang baik ini, ya udah melakukan baik aja. Tidak ada syaratnya. Nah, kalau kita melatih diri melakukan apapun yang baik itu sudah kita dasari tanpa syarat, ya, tanpa embel-embel, ya, atau tanpa pamrih, itu sudah sangat
damai, sudah sangat harmonis. Gitu. Jadi dalam kronologi hidup Buddha, dalam cerita-cerita ya yang berkaitan dengan Sang Buddha, Mara datang untuk meminta Sang Buddha parinibbana. Karena sudah selesai, cita-citanya sudah terwujud, ya. Tapi Sang Buddha melihat dhamma ini bermanfaat, sehingga beliau sharing, beliau berbagi, beliau mengajar, bahkan boleh dibilang guru yang mengajar paling lama, 45 tahun, mengajar dengan damai, mengajar dengan manfaat. Bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mencari populer, bukan untuk mencari pendukung, bukan untuk mencari keuntungan dan sebagainya, tapi demi manfaat, demi kebahagiaan para dewa dan manusia. Nah itu yang bisa kita pegang selama kita berbuat baik. Jadi Sang Buddha memberi contoh langsung bahwa beliau melakukan hal bermanfaat demi manfaat itu sendiri, bukan untuk embel-embel lainnya. Kalau kita masih ada embel-embel, enggak apa-apa, wajar. Kita berproses gitu. Tapi selama embel-embelnya positif, itu lumrah. Itu memang pasti terjadi. Oh, saya berbuat baik supaya saya sehat, supaya saya makmur, supaya sejahtera, supaya saya sukses, supaya saya kaya raya. Wajar. Wajar selama cara-caranya benar. Kenapa? Karena kita masih dalam lingkup itu. Ya. Dan mereka-mereka yang sudah berhasil pun sama. Awalnya juga begitu. Kenapa? Ya karena belum sampai topnya. Tapi kalau sudah topnya, ya sudah. Sudah tidak ada embel-embel lagi. Kenapa? Ya karena sudah tuntas. Nah kita yang belum tuntas, wajar. Saya berbuat baik supaya sehat. Saya berbuat baik supaya lancar. Saya berbuat baik supaya bahagia. Saya berbuat baik supaya maju, supaya sukses. Itu tidak jelek. Dan itu lumrah. Dan itu belum bisa hilang. Belum bisa. Ya. Kenapa? Ya karena memang sebab akibatnya begitu. Normalnya begitu, lumrahnya begitu. Ya. Kenapa? Karena juga itu supaya untuk menjaga kita tidak melakukan keburukan. Atau keburukan tidak sampai beranak, bercucu, bercicit. Tidak sampai berkembang biak. Kenapa? Karena kita menjaga dalam motivasi kebaikan. Gitu. Bodhisattva menyempurnakan paramita. Utamanya apa? Ya untuk mencapai pembebasan. Pamrihnya, keinginannya untuk bebas dari duka. Dan itu keinginan, ya, itu pamrih, dan itu tujuan, itu cita-cita. Ya. Kenapa? Ya karena beliau sudah tahu fokusnya, tujuannya. Tapi sebelum itu, ya sama. Ya, untuk sehat, untuk lancar, untuk harmonis, untuk bahagia, untuk keberhasilan dan sebagainya. Nah itu dia. Jadi berbagai macam motivasi baik kita pahami, kita mengerti, bahkan kita arahkan ya supaya tetap berada dalam kebaikan. Jadi dengan berbagai macam cara Sang Buddha ya mengajarkan dan memberi teladan kita dalam kebaikan-kebaikan. Itu. Ya, kasih. Ya, kasih. Bante mohon izin membacakan satu pertanyaan, mungkin Bante bisa menjawab secara singkat. Ini ada pertanyaan datang dari Prajna Kartika. Namo Buddhaya Bante, saya umat di daerah tidak ada biku. Jika dalam peringatan kematian kita mengadakan puja awamanggala, apakah boleh kalau ada sesi persembahan jasa oleh pihak keluarga dengan tuang dan dibacakan Anumodana Gata secara bersama? Demikian, mohon penjelasannya Bante. Ya, upacara Buddhis apapun, ya ini sekalian saja, suka dan duka, ya gampangnya kan suka dan duka kan, apa saja itu situasional, itu mengikuti ya budaya setempat. Ya, harmonisasinya adalah sila. Artinya selama upacara budaya adat istiadat itu harmonisasi dengan sila minimal Pancasila Buddhis, tidak mengapa. Ya, dalam upacara itu tidak membunuh makhluk hidup. Dalam upacara itu tidak melakukan pencurian, manipulasi dan sebagainya. Dalam upacara itu tidak melakukan tindakan asusila. Dalam upacara itu menggunakan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang positif, bukan sebaliknya. Dalam upacara itu ya tidak melakukan ya pelemahan kesadaran, narkoba, miras, ya. Wah, berarti judi boleh? Ya nggak boleh juga.
Ini kan teksnya aja 5 gitu ya. Jadi sila itu adalah sesuatu yang patut, sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, sesuatu yang pantas. Nah, berjudi itu tidak pantas. Sehingga berjudi itu pun melanggar sila ya. Dalam Vyagapaja Sutta, dalam Sigolada Sutta itu termasuk pemborosan, penghancuran kekayaan, salah satu adalah judi. Nah, jadi upacara apapun, tradisi apapun silahkan disesuaikan dengan situasi masing-masing. Harmonisasinya adalah sila. Harmonisasinya adalah kepantasan-kepantasan, kewajaran-kewajaran. Ya. Membunuh makhluk hidup wajar nggak? Nggak wajar. Kita makhluk hidup kok. Di alam ini, ya, di alam, kita bicara alam, manusia dengan yang lain-lainnya, dengan hewan-hewan, nggak jauh beda. Kalau kita belajar biologi, kita ini masuk kingdom animal. Animal, kan kingdom ada 5 kalau nggak salah kan? Ada plantae, ada fungi, ada animal, terus ada apa lagi? Ada virus, bakteri, satu lagi apa? Apa? Jamur, jamur fungi. Minimal ada 5 lah, 5 kerajaan besar. Nah, manusia masuk mana? Animal. Masa kita masuk jamur? Atau kita masuk itu, plantae, tumbuh-tumbuhan? Kan bukan. Kita masuk virus, bakteri? Kan bukan kan? Ya kita masuk kingdom of animal. Gitu. Nah jadi kenapa kita menghindari pembunuhan makhluk hidup? Ya karena membunuh itu tidak wajar. Membunuh itu tidak elok, membunuh itu tidak pantas. Itu maksudnya. Gitu. Jadi dalam upacara itu, dalam tradisi itu, dalam ritual itu, harmonisasinya adalah Pancasila Buddhis minimal. Nah, nanti upacaranya silahkan disesuaikan karena tiap tempat, tiap daerah, tiap situasi tidak sama. Tidak sama. Nah, ini bicara umum, suka dan duka ya. Karena manusia sulit atau boleh dibilang tidak bisa menghindari upacara. Ya. Kita puja bakti itu upacara. Ya. Ya. Bahkan ya di Asia ini upacara kental sekali. Ya, kalau kita tidak hati-hati dalam dhamma pun kita bisa terjebak dalam upacara. Gitu. Ya, jadi kalau kita tidak memahami, kita malah bikin upacara baru. Bikin upacara baru. Nah, itu. Jadi tengah-tengah lah kita. Kita tidak bisa menghindari upacara, tidak bisa menghindari adat istiadat, tidak bisa menghindari tradisi, tapi jangan berlebihan atau salah memahami upacara. Upacara, tradisi, adat, budaya itu adalah sarana kita untuk bersama-sama. Sarana kita untuk bersatu padu. Sarana kita untuk gotong royong guyup rukun. Sarana kita juga untuk belajar, mengingat dhamma. Nah itu. Jadi suka dan duka disesuaikan. Ya, tidak tidak ada yang baku saklek, tidak ada. Tidak ada. Meditasi, saya nggak bisa duduk di bawah, duduk di kursi. Duduk di kursi nggak bisa, bisanya berdiri, ya berdiri, silakan. Sekuatnya, senyamannya. Duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, jalan apalagi nggak kuat, ya udah berbaring. Berarti badannya udah lemah sekali. Kenapa? Karena kan kuncinya di batin, di pikirannya. Pikirannya dikembangkan dalam dhamma, dalam nilai-nilai luhur. Nah, kaitannya dengan kedukaan ya atau perkabungan itu juga menyesuaikan. Ya. Pabajita yang datang pun juga menyesuaikan. Ya. Kalau nanti ada pelimpahan jasa tidak ada pabajitanya, tidak ada yang berjubah, ya biasanya membacakan syair etawata atau syair patidana. Baca bersama-sama. Ada tuang air, tidak tuang air, itu situasional. Itu pun tradisi. Artinya, kalau tidak ada tuang air, ya tidak apa-apa. Karena air sebagai simbol jasa-jasa kebajikan. Ada tuang air, ya silakan lakukan. Tidak ada, tetap bisa melakukan. Karena utamanya di pikiran kita, di batin kita, di bakti ini. Nah, bakti ini disimbolkan dengan air yang mengalir. Tapi tanpa air, tetap kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Jadi syairnya apa? Syairnya etawata. Syairnya patidana. Paling tidak kita ada 3 syair patidana. Ada etawata, ada patidana, ada dewata patidana. Yang sering kita gunakan. Yang lain-lain masih ada, tapi 3 ini saja sudah banyak. Silakan pilih salah satu. Gitu. Kalau tidak ada yang berjubah. Ada yang berjubah pun ya tidak harus juga. Kalau memang tidak terkondisi harus membaca syair patidana, tidak. Yang penting baktinya, yang penting niat baiknya, yang penting
terima kasihnya kepada beliau, kepada mendiang, kepada yang kita maksud. Gitu. Sarananya, upacaranya, tradisinya menyesuaikan. Dan jujur ya, saya kalau melayat atau ke orang sakit tidak harus baca parita. Lihat sikon, lihat kondisi. Terutama kalau orang sakit, lebih baik kita menyemangati. Nanti di akhir ada baca parita atau tidak ada baca parita, tidak harus. Tidak harus. Yang penting orang yang sakit ini sudah mengerti kedatangan kita adalah untuk menyemangati, untuk mendorong, ya untuk ya memberikan ya semangat lah, memberikan dukungan bahwa kamu nggak sendirian. Kita juga sebenarnya menunggu kamu untuk kembali lagi, menunggu kamu untuk semangat lagi, menunggu kamu bersama-sama lagi kita belajar berbuat baik. Ya, entah itu di lingkungan, di wihara atau di mana. Ya, tentu nanti memang karma masing-masing gitu. Jadi jangan memaksakan baca parita kalau situasi nggak mendukung. Ramai berurut, kita baca parita, sebelah ada yang nggak suka, lah tambah stres. Termasuk ketika perkabungan pun kita datang tidak harus baca parita, tidak harus. Artinya lihat situasi. Kalau keluarganya tidak berkenan, ya sudah kita datang sebagai teman, kita datang sebagai orang yang kenal, kita datang sebagai rasa kemanusiaan, bukan melekati ritualnya, tradisinya atau upacaranya. Jadi lihat situasi. Karena poinnya bukan di upacaranya. Poinnya adalah kemanusiaan kita, kesungguhan kita, ketulusan kita. Syukur-syukur datang bawa oleh-oleh. Kan pernah viral, ya, bulan lalu kalau nggak salah, ya. Tradisi perkabungan bikin repot. Sampai ngeluh di media sosial dan itu memang real terjadi kenyataan, menjadi budaya. Yang datang mana kopinya, mana rotinya, mana makanannya, nggak sekalian mana tumpengnya. Lah tuan rumah yang nggak siap, dia lagi berkabung, dia malah stres. Ya namanya kan nggak ada simulasi. Ayo kita belajar upacara kematian yuk. Nanti kalau ada anggota keluarga yang meninggal kan kita nggak kaget, nggak ada orang simulasi latihan upacara kematian. Artinya bagi mereka yang tidak siap, bagi mereka yang kacau, yang syok dan sebagainya, itu kaget. Nah karena kaget, tradisinya itu harus menyuguhi tamu, menyuguhi orang datang. Nah orang tersebut pas tidak siap dan dia kacau, dia bingung. Akhirnya dia malah berpikir negatif terhadap tradisi yang niatnya baik. Niatnya baik. Pernah dengar bulan lalu? Ramai itu, cari sekarang pasti ada karena media sosial nggak mudah hilang, ya jejak digital nggak mudah hilang. Itu memang kenyataan di lapangan. Jadi tradisi itu idenya baik, yaitu untuk menyuguhi, ya dia berdana kepada hadirin, kepada rewang-rewang yang bantu-bantu, ya kepada tetangga, kepada orang-orang yang datang itu dengan minuman dan camilan, makanan dan camilan dan minuman ya sesuai budaya setempat. Tapi pas si anak itu, si keluarga itu nggak siap. Karena dia kacau, dia bingung, dan ya kaitannya nggak di salah satu ekonomi, nggak siap, dia malah berpikiran sebaliknya. Dia merasa terbebani. Dia merasa, loh kan saya lagi susah, kenapa kok saya tambah susah? Gitu. Nah itu contoh gitu. Nah makanya orang-orang yang open minded malah kebalikan. Kalau mendukung ya, ketika dia sebagai tetangga melihat tetangganya itu ya berkabung dan sebagainya, dia datang malah membawa minuman, membawa camilan, ya. Ya tentu tuan rumah tidak mengharapkan itu gitu. Tapi kalau orang punya pola pikir yang baik, dia datang malah membawa support, membawa dukungan, bukan ngerepotin, bukan ngebebanin tuan rumah. Nah, ini budaya juga. Nah, silakan pilih yang mana. Ya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar selama niat kita baik gitu. Jadi si tuan rumah itu mau berbuat baik kepada hadirin, kepada tamu yang datang, ya. Si tamu ya, orang yang juga melayat ya, dia juga boleh melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Itu. Dan ya itu di semua budaya ada seperti itu. Tinggal mindset kita. Ya, makanya kan kalau kita diundang ada peringatan, ya mindset kita kan kita berbuat baik, paling tidak dengan support moral. Tapi kan kalau kita benar-benar mengerti kan kita datang bukan karena bingkisannya kan, bukan kan?
wah apa nih bingkisan dan sebagainya ya. Enggak begitu kalau kita punya pemahaman yang benar. Ya entah itu tuan rumah memberikan bingkisan atau tidak, itu bukan urusan kita. Dan itu bukan niat kita. Itu hanya bagaimana si tuan rumah merasa punya kesempatan berbuat baik. Tapi poin kita adalah bagaimana kita mensupport. Apalagi, oh saya kenal dengan mendiang. Oh mendiang itu orang yang baik. Oh saya pernah dibantu mendiang. Oh mendiang itu orangnya jasanya besar dan misal gitu. Sedikit saja kita tahu, itu menjadi alasan kita untuk datang dengan kemanusiaan. Bukan datang karena si tuan rumah akan berikan bingkisan, tidak. Nah ketika tuan rumah memang mampu, tuan rumah memang senang, tuan rumah memang merasa itu kesempatan dia berbuat baik dan menjadi jasa-jasa kebaikan selanjutnya nanti kepada mendiang misalkan. Nah kita menerima misalkan dengan pengetahuan yang benar, itu pun juga kebaikan. Jadi ketika kita melancarkan orang berbuat baik, itu pun kebaikan. Sebaliknya kalau kita menjegal, ya kita mencegah, kita menggagalkan orang berbuat baik yang dengan tulus, itu malah keburukan. Itu dia. Jadi ketika perkabungan tidak ada pabajitanya, lanjutkan, lakukan. Kalau kita mencari syair, yaitu syair etawata atau patidana atau dewata patidana. Yang paling umum adalah etawata. Ya, mau yang versi panjang atau versi pendek silahkan. Ya, menuang air tidak menuang air itu simbolis. Ya, karena poinnya adalah bagaimana dengan tulus, dengan penuh bakti khususnya keluarga atau kita yang mengenal, ya semoga beliau kalau mengetahui, dengan mengetahui itu ikut senang, ikut suka hati, ikut berbahagia atas jasa-jasa baik yang dilakukan ini. Tradisinya, upacaranya, ritualnya menyesuaikan. Harmonisasinya adalah dengan Pancasila Buddhis minimal. Nah itu. Jadi jangan karena tidak ada yang berjubah terus merasa kurang abdol, merasa kurang marem, merasa kurang lengkap. Bukan. Poinnya adalah kebajikan, ya, jasa-jasa baiknya itu dengan tulus, dengan ikhlas, ya, dengan penuh bakti dilakukan kepada mendiang, kepada yang dimaksud. Itu.